Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salat tarawih merupakan ibadah yang utama pada bulan Ramadan di samping ibadah-ibadah kalau wajib lainnya. Pada malam ke-8, adapun keistimewaan dan keutamaan ibadah solat tarawih adalah Allah akan memberikan anugerah sebagaimana anugerah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang diutus untuk kaum Kaldan, kaum yang menyembah berhala. Nabi Ibrahim dalam menjalankan tugasnya sebagai rasul dan sebagai nabi diberikan oleh Allah dengan beberapa mukjizat. Mukjizat itu adalah kemampuan atau kejadian luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kata mukjizat ini berasal dari bahasa Arab. Mukjiz yang artinya keajaiban. Mukjizat diberikan secara langsung oleh Allah kepada hamba-hambanya yang ia kehendaki, yang diangkat menjadi nabi dan rasul. Mukjizat ini terbagi kepada dua macam. Yang pertama namanya mukjizat hissiyah dan yang kedua namanya mukjizat maknawiyah. Mukjizat hissiyah adalah mukjizat yang dapat dilihat, dapat didengar, dapat dirasakan dan dapat dipegang. Sedangkan mukjizat maknawiyah adalah lawan dari mukjizat hissiyah, yaitu mukjizat yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak dapat dirasakan, dicium dan dipegang. Mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, mukjizat terbesar beliau adalah tidak mempan dibakar. Bahkan ia tidak merasakan panasnya kobaran api yang menjilat-jilat saat ia dibakar oleh Raja Namrud. Peristiwa ini terjadi setelah Raja Namrud mengetahui bahwa berhala-berhala sembahan-sembahannya telah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada 4 mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Mukjizat yang pertama, jarinya Nabi Ibrahim mengeluarkan susu dan madu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam lahir, Raja Namrud mengeluarkan kebijakan untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Mengetahui kebijakan ini, ibu Nabi Ibrahim alaihissalam langsung membawa anaknya pergi ke sebuah gua yang tidak mungkin dijangkau oleh tentara kerajaan. Selama dalam persembunyian itu, Nabi Ibrahim yang masih bayi ditinggal oleh sang ibu agar tidak dicurigai dan diketahui keberadaannya
oleh para tentara kerajaan. Pada saat itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala datang. Allah meminta malaikat Jibril untuk menjaga bayi Ibrahim. Ketika itu Jibril mengangkat tangan Ibrahim dan memasukkan jarinya ke mulutnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala keluarlah susu dan madu silih berganti dari jari-jari Nabi Ibrahim. Alhasil bayi Nabi Ibrahim yang waktu itu masih mungil selamat dari kelaparan saat ditinggal sang ibunya. Kemudian mukjizat yang kedua, melihat burung mati dihidupkan kembali. Saat menginjak dewasa, Nabi Ibrahim ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan keimanannya. Beliau bermunajat kepada Allah agar diizinkan melihat bagaimana Allah menghidupkan yang mati dan menciptakan makhluk. Allah pun mengabulkan permohonan Nabi Ibrahim. Dia memerintahkannya untuk menangkap 4 ekor burung, lalu menyembelihnya dan mencincangnya menjadi bahagian-bahagian yang kecil. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala meminta Nabi Ibrahim untuk membagi daging burung yang telah dicincang menjadi 4 bagian dan menempatkannya di 4 bukit yang berbeda. Begitu semua itu sudah ia lakukan, mukjizat Allah Subhanahu wa taala pun terjadi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggil ke-4 burung tadi, dan ia pun menyaksikan cincangan tubuh burung itu berterbangan mencari pasangannya tanpa tertukar sama sekali. Ke-4 burung tersebut hidup kembali dengan tubuh yang utuh seperti sedia kala. Mukjizat Nabi Ibrahim yang ketiga, mendapatkan bantuan bala tentara nyamuk. Terkabulnya doa beliau saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikirimkan bala tentara dari langit. Menurut sebuah riwayat, bala tentara ini digunakan untuk membinasakan Raja Namrud. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus nyamuk dalam jumlah yang sangat banyak dan membuat langit gelap bagaikan tertutup mendung tebal. Sebelum nyamuk tersebut mengamuk, Nabi Ibrahim alaihissalam telah terlebih dahulu memberi nasihat kepada Raja Namrud, namun tidak dihiraukan. Melihat keingkaran dan kesombongan Raja Namrud tersebut, pasukan nyamuk kemudian menyerang kepala tentara Namrud, sementara Raja Namrud sendiri melarikan diri ke istana. Namun usahanya itu sia-sia karena nyamuk terus mengejarnya dan membuatnya tidur tidak tenang. Kemudian mukjizat yang keempat, mendapatkan gelar Rasul Ulul Azmi. Beliau mendapatkan gelar ini berkah ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Nabi Ibrahim tetap gigih menyadarkan kaumnya dari menyembah berhala untuk berada di jalan yang lurus dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayahnya sendiri yang bernama Azar tetap tidak mau mengikutinya. Selain itu, kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga tercermin
dari peristiwa perintah Allah untuk beliau menyembelih putra tercintanya Ismail alaihi salam yang kita kenal dengan peristiwa Idul Kurban. Inilah mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, karena beliau merupakan sosok Nabi yang sangat luar biasa, sehingga mendapatkan anugerah yang luar biasa pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala.